Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Ryan Mananda Ginting dari kelas Ikom 1 semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat agama dari mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Bapak Ahmed Fernanda Deski. Sesuai mind mapping yang ada, saya menjelaskan di bagian pertama yaitu definisi pengertian filsafat agama. Filsafat agama adalah cabang filsafat yang berfokus pada pemahaman, analisis, dan kritis terhadap aspek-aspek filosofis yang terkait dengan agama. Definisi filsafat agama dapat bervariasi tergantung para perspektif dan pendekatan yang digunakan oleh para ahli. Tetapi pada dasarnya filsafat agama mencari pemahaman mendalam tentang makna, kebenaran, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip agama dengan menggunakan alat-alat dan metode filsafat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah filsafat agama. Perkembangan awal filsafat agama di Yunani kuno. Para filsuf seperti Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles membahas pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, kebenaran, dan moralitas. Mereka mempertanyakan konsep tentang Tuhan, hubungan antara agama dan filsafat, dan mencoba memahami prinsip-prinsip moral yang mendasari agama. Filsafat agama di India kuno terdapat berbagai aliran filsafat agama seperti Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Pemikir seperti Gautama Buddha, Mahavira, dan Adi Sankara membahas konsep tentang Tuhan, karma, reinkarnasi, dan jalan menuju pembahasan atau nirwana. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu perspektif-perspektif dalam filsafat agama. Yang pertama yaitu filsafat agama dalam perspektif epistemologi. Yang kedua, ada filsafat agama dalam perspektif metafisika dan filsafat agama dalam perspektif etika. Dalam keseluruhan, perspektif-perspektif ini saling melengkapi dalam memahami dan menganalisis agama secara filsafat. Epistemologi membantu menjawab bagaimana kita memperoleh pengetahuan tentang agama. Metafisika membahas tentang realitas keagamaan, dan etika membahas tentang prinsip-prinsip moral dalam konteks agama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode-metode dalam filsafat agama. Yang pertama yaitu problem of evil atau masalah kejahatan. Yang kedua, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah tantangan sekularisme terhadap filsafat agama. Isu-isu kontemporer ini terus menjadi topik diskusi yang relevan dalam filsafat agama. Para filsuf agama bekerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memperdalam pemahaman tentang agama dalam konteks dunia yang berubah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi filsafat agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, filsafat agama sebagai sumber nilai dan norma. Filsafat agama dapat menjadi sumber nilai dan norma bagi manusia. Agama memberikan pandangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan memberikan arahan bagi perilaku manusia. Filsafat agama sebagai mata pencarian hidup. Filsafat agama juga dapat membantu manusia dalam mencari makna hidup. Kehidupan manusia terkadang penuh dengan tantangan dan rintangan yang menghadang. Yang ketiga, filsafat agama dalam memahami realitas spiritual. Filsafat agama juga membantu manusia dalam memahami realitas spiritual. Agama menawarkan pemahaman tentang keberadaan manusia yang melampaui dunia fisik dan memberikan perspektif tentang keberadaan manusia di dalam dunia spiritual. Terakhir ialah kesimpulan. Filsafat agama adalah cabang filsafat yang mempelajari aspek-aspek filosofis terkait dengan agama,
Tujuan dari filsafat agama adalah untuk memahami makna, kebenaran, nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama melalui penggunaan alat-alat dan metode filsafat. Itulah sekian penjelasan tentang filsafat agama dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.